Selamat malam pemirsa Suara Jember, senang sekali Sani Jamadi kembali menyapa Anda. Dan pada malam hari ini kita akan membawakan topik yang menarik di Suara Jember pada malam hari ini. Pemirsa, seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 telah membawa dampak hampir di semua lini kehidupan, tidak terkecuali di sektor pariwisata. Tapi seiring dengan semakin melandainya kasus COVID-19 di Indonesia dan juga di Kabupaten Jember, membawa sikap optimis bahwa pariwisata akan kembali bangkit. Lalu upaya apa saja dan langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyambut kembali kebangkitan pariwisata khususnya di Kabupaten Jember pada malam hari ini. Di studio KJTV sudah hadir Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Langsung saja kita sapa. Selamat malam Ibu Deborah Krisnawati. Selamat malam Mbak Ani, selamat malam pemirsa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam, assalamualaikum. Luar biasa sekali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Deborah sehat dan pastinya semoga diharapkan semua penonton KJTV juga dalam kondisi sehat. Siap, nah Ibu, tema kita pada malam hari ini kan sesuatu yang cukup menarik. Yang kita bawa adalah sesuatu yang positif karena kita ingin menumbuhkan suasana positif ini. Pandemi COVID-19 angkanya alhamdulillah sudah semakin melandai dan ini disambut positif, salah satunya di sektor pariwisata. Betul, Mbak. Nah ini langkah-langkah apa ini Bu yang sudah dipersiapkan khususnya oleh Disparbud Kabupaten Jember untuk menyambut kebangkitan pariwisata di Kabupaten Jember? Oke, gini, jadi mau tidak mau namanya pandemi COVID ini yang sektor yang paling istilahnya hancur ini adalah sektor pariwisata. Iya. Tapi kami tidak patah semangat. Jadi di dalam kehancuran itu justru tumbuh istilahnya inovasi-inovasi juga kreasi-kreasi yang mendorong anak-anak atau generasi seni ini untuk bangkit. Yang kita lakukan adalah pengembangan potensi wisata dengan mengedepankan kearifan lokal dan pelestarian budaya. Kearifan lokal dan pelestarian budaya. Nah, kita mengembangkan kearifan lokal dan pelestarian budaya ini kenapa harus budaya? Karena kearifan lokal dan pelestarian budaya ini adalah roh dari kehidupan ya di Kabupaten Jember maupun kehidupan bernegara dan berbangsa. Contohnya ya, walaupun semuanya nanti dilaksanakan dengan digitalisasi seperti kemarin Linkrafin berhasil menang dan sebagainya. Itu toh mereka mengolah dari kearifan lokal dan kebudayaan yang ada di Jember. Akarnya yang akar budaya itu. Termasuk juga walaupun dikerjakan di rumah, mereka tetap berkarya banyak juga. Lagu Gumuk yang dibawakan atau dibuat oleh Pak Partu juga bisa menjadi juara 1 Jawa Timur untuk penciptaan lagu daerah. Bertemakan alam itu. Terus juga banyak seniman-seniman yang tetap produktif walaupun mereka tidak bisa show, tapi mereka bisa syuting. Nah trennya ini langsung ke trennya ya. Mereka unggah di YouTube dan mereka ya dari YouTube itulah mereka memperkenalkan diri gitu. Jadi sebenarnya meskipun pandemi COVID-19 sempat membawa dampak yang membuat itu terpukul sektor pariwisata, tapi akhirnya justru membuat insan-insan pariwisata ini tumbuh kreativitas sehingga namanya seniman baru. Itu tidak akan mati. Tidak akan ada matinya. Iya, seniman tidak akan mati dan mereka tetap. Ini seniman yang betul-betul seniman ya Mbak ya, seniman atau budayawan yang betul-betul budayawan, seniman yang betul-betul dari hatinya, dari jiwanya, memang mereka seniman dan budayawan. Jadi tidak tergantung situasi dan kondisi, terus mencipta dan menikmati. Mencipta dan menikmati. Ini juga bisa dinikmati oleh yang lain. Nah ini akhirnya muncul sebuah tren baru ini. Jika sebelumnya sebuah pertunjukan seni harus dipertunjukkan secara langsung live. Nah, sekarang mungkin ada perubahan pola-pola ini, Bu. Ada perubahan pola yang namanya dengan hibrid ya Mbak ya, baik hibrid maupun virtual. Tetap hibrid maupun virtual ini yang sekarang ada tren baru ini, itu bagi kami merupakan area sarana promo. Bagaimanapun yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang mempunyai keterampilan produksi production house lah paling tidak biar bisa menciptakan yang baik.
Tapi sentuhan yang utama adalah tetap pada mereka yang ada di lapang. Ini seniman-seniman tradisi. Karena mereka tidak punya alat yang begitu canggih, yang ini ya. Ketika kita minta data ini buktinya. Kita minta data seperti apa tampilannya, mereka ya apa adanya ditampilkan. Nah, ini yang perlu sentuhan kita. Oke, perlu ada pendampingan juga mungkin ya. Jadi Ibu, ya? Istilahnya kalau ditajamkan, baik itu yang namanya virtual, baik itu yang namanya apa istilahnya digital ya, itu hanya sarana promosi. Sarana promosi. Rohnya adalah tetap roh kebudayaan, tradisi, tatanan yang ada di masyarakat, dan kearifan lokal itu yang harus kita istilahnya perbaiki, kita dandani terus, revitalisasi. Nah, bicara tentang revitalisasi ini kan juga tidak ada pasti ada hubungannya dengan yang namanya inovasi. Ibu tadi bercerita bahwa masyarakat Jember itu sebenarnya punya akar budaya yang luar sangat biasa. bagus gitu. Nah, untuk kadang salah satu kendalanya adalah mereka kurang mampu untuk bisa mengemas itu sehingga bisa dinikmati oleh halayak yang lebih luas lagi. Nah, mungkin inovasi apa ini yang dilakukan oleh Dispar sebagai mungkin pihak yang bisa membantu dan juga mensupport para seniman-seniman Jember yang luar biasa ini agar mereka nanti ke depan bisa lebih karyanya ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Selain kita mendata juga kita melihat, Mbak. Jadi tampilan-tampilan mereka kita lihat, kita beri masukan. Dana kita belum mampu memberi dana. Tapi rencana misalnya kepingin mereka kita beri dana itu kepingin, tapi kita belum mampu memang. Masih perbaikan terus, ekonomi Jember ini kan juga. Tapi masukan-masukan sudah kita berikan kepada teman-teman ini, dan kita juga kita daftarkan kesenian-kesenian ataupun juga kebudayaan-kebudayaan ini menjadi warisan budaya tak benda. Supaya apa? Supaya tercatat dan tidak diklaim oleh pihak lain. Karena Jember sendiri sebenarnya punya orisinalitas bagus, tradisi banyak. Ya. Ibu kalau boleh kasih contoh mungkin sedikit gitu ya, potensi wisata unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Jember gitu. Saya yakin banyak, tapi mungkin di sini kita lebih kembali mengingatkan kita harus sebagai masyarakat Jember harus lebih bangga lagi. Sebenarnya potensi unggulan yang dimiliki Jember itu apa saja sih? Potensi yang dimiliki Jember itu ada yang alam ya, Mbak ya, ada buatan, ada juga budaya. Jadi kalau alam lah kita bisa cerita itu ciptaan Gusti Allah lah sudah banyak banget. Kita mulai dari ujung timur itu aja, kalau kita lihat dari ujung timur sana, kita lihat dari Sidomulyo. Sidomulyo itu ada kopi, ada air tok pitu, ada juga kopi robustanya sana luar biasa enak. Terus ada rumah fosil kayu, itu yang luar biasa bisa dikembangkan. Kita turun sedikit lagi. Kalau Doombo ada Tanoker, di situ ada juga air terjunnya. Ke timur lagi kita ke Sumber Jambe itu tempat durian, ada juga air terjunnya yang 7 Bidadari itu. Turun ke Sumber Jambe itu masih ada peninggalan megalitikum juga. Sukowono di Mayang juga ada. Sampai turun ke Arjasa Kamal. Di Kamal itu ada situs-situs megalitikum juga. Di situ ada menhir, dolmen, dan ada batu kenong. Yang semua mungkin Jember belum tahu, silalah datang. Ada batu kenong yang luar biasa. Di situ menceritakan bahwa Jember itu yang ada di lereng-lereng Argopuro itu dulu sudah ada nenek moyang yang ada di situ. Jadi memang Jember tua sebetulnya. Yang sebenarnya sudah sejak dari masa megalitikum sudah ada. Iya, sudah tua. Turun lagi, Pak. Kalau kita turun lagi sampailah kita kalau kota lah banyak buatan ya, Pak ya. Walaupun ada di dekat Benardi itu ada air terjunnya juga bisa kita lihat. Terus di daerah Sukorambi itu juga ada kebun mawar yang bisa kita lihat juga. Ke Panti air terjunnya juga luar biasa. Di situ ada juga pusat kopi ya, istilahnya Jember Central Cafe di pondok pesantren sana luar biasa juga ada sawah-sawah yang bisa kita lihat. Klungkung juga begitu air terjunnya. Terus juga sungai, sepanjang sungai
sungai Bedadung maupun Sungai Jompo ini luar biasa kalau kita lihat, Mbak. Dan saya memang sering dolan, termasuk anggrek-anggrek yang ada di Jember. Luar biasa sekali. Saya baru mendengar sedikit, saya yakin ini belum semua yang Ibu sebutkan. Belum. Ya. Ini baru utara, ini baru ya. Daerah utara ini. Turun kita ke selatan, mulai dari Teluk Meru, daerah Tempurjo, kemudian ke Meru Betiri, terus Bande Alit ke barat lagi, sampailah ke namanya Rawa Cangak sampai ke nanti di situ ada Watu Ondo juga, sampai ke Payangan dan seterusnya ke mana ini Papuma, turun lagi di atas atau naiklah kita ke Wuluan, di situ ada Gunung Manggar yang bisa juga untuk banyak ada potensinya. Belum peninggalan ada kisah perjalanan Hayam Wuruk, berarti kita sudah tua sebetulnya, dan di Puger itulah Kerajaan Sading. Di sana masih ada meriam Nyai Sentaomi. Di sana juga ada peninggalan gua-gua penihunian manusia purba yang dulu. Itu ada 15 gua yang belum kita teliti, walaupun itu gua bisa dikatakan perawan dan lebih baik biar aja perawan gitu. Tapi nanti suatu saat kalau Jember punya museum, kita kepinginlah ambil sisa-sisa makanan mereka itu yang sekarang masih ada, jadi mereka makan kerang, itu kita angkat. Juga masyarakat itu sendiri sebetulnya untuk ini tatanan kehidupan itu jadilah itu. Jadinya akhirnya jadi sebuah budaya yang ikut jadi akar budaya masyarakat hingga bisa dinikmati dan dilihat sampai saat ini. Makanya beda masyarakat di daerah barat itu lebih ke Jawa, walaupun di sana juga ada orang Bugis, di sana juga ada orang Mandar ya, dan yang sebelah timur ini lebih cenderung lebih Maduris ya. Jadi sangat bervariasi sekali. Variatif multi etnik Jember. Sangat komplit gitu ya, sehingga Sugih, Mbak. Kaya raya kita ini kalau melihat tadi potensi yang disebutkan dan juga dari SDM-nya juga tadi masyarakat kita juga bervariasi. Tidak ada alasan kalau kita ini tidak bisa bangkit di masa pandemi ini ya Ibu ya. Ini sangat menarik sekali Ibu. Ada banyak hal lagi yang ingin saya gali dari Ibu terutama tentang pariwisata di Kabupaten Jember. Tapi pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini.